Mengapa gereja seperti yang dikatakan tadi mengalami kesulitan keuangan? Dalam hemat saya, satu, banyak gereja tidak cukup memberikan pengajaran yang sehat tentang bagaimana mengelola keuangan kepada jemaatnya. Tidak sedikit. Gereja mengajar jemaat untuk memberi karena dasar emosi. Bukan diberikan pengajaran cara mengatur keuangan dengan baik. Sisi yang lain yang saya ketahui, ada banyak kali gereja, jemaat punya pola pikir demikian. Saya hanya memberi 10.000 per minggu, misalkan. Apakah artinya 10.000 bagi gereja kalau saya misalkan tidak memberinya sekarang? Dan akibatnya dia tidak memberikan 10.000 itu. Padahal 10.000 kali sekian ratus orang, itu sekian juta artinya. Dan itu per minggu. Dan kalau itu per bulan berarti sekian puluh juta. Dan tidak heran kalau gereja mengalami kesulitan keuangan. Apa saja tata kelola keuangan gereja yang perlu dibenahi di masa mendatang? Ya. Seperti standarnya good governance yang ada di organisasi, kan prinsipnya ada 5 tuh, ada tarif ya. Kalau mau disingkat TARIF. Jadi dimulai dengan T-nya dulu, yaitu transparansi. Transparansi dari pemasukan dan pengeluarannya di gereja seperti apa, supaya sama-sama bisa kita monitor dan kita cari solusinya kalau ada apa-apa. Untuk akuntabilitas, jadi dari pengeluaran-pengeluaran yang ada, itu bagaimana tanggung jawab profesionalnya seperti apa, kemudian responsibility-nya, bagaimana kita bisa menjadi good citizen dari negara ini secara lebih makrumnya, good citizen bagi jemaat juga, melayani para jemaatnya secara umumnya. Kemudian independensi, jangan sampai ada konflik of interest di dalam alokasi dana dari dana-dana yang sudah masuk itu. Kemudian berikutnya adalah fairness. Fairness adalah kita bicara tentang memberikan kepada semua orang apa yang menjadi haknya setelah mereka menjalankan kewajiban sesuai yang disepakati. Selamat malam para hadirin, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang malam ini sengaja berada di dalam Zoom seminar ini untuk mendengarkan. Dari hasil survei di pertengahan bulan Juni, bagian yang menarik dari sisi keuangan adalah pembicaraan tentang bagaimana mengatasi persoalan-persoalan keuangan. Ya. Sebagai awalan, saya mencoba memberikan gambaran keadaan ekonomi saat ini sangat menekan karena di triwulan pertama keadaan ekonomi masih cukup baik, sekitar 3% pertumbuhannya. Tetapi di triwulan kedua, karena kita masuk di April, Mei, Juni, yang banyak penurunan aktivitas, penyusutan ekonomi, dan pembatasan sosial. Ya. Dan ini membuat banyak daerah mengalami hambatan-hambatan untuk berlaku biasa seperti sebelum pandemi. Kesempatan kerja, khususnya untuk orang baru, dan pemulihan masih sedang berproses. Ada banyak lulusan baru tahun ini mencari pekerjaan. Ya, bahkan yang wisuda Maret itu masih banyak yang belum mendapat kesempatan kerja. Investasi baru masih sedang berproses. Program rutin belum semua bisa pulih. Daya beli dalam proses mencapai kondisi optimal, ya. Karena transportasi terbuka, maka ada banyak kegiatan baru yang terjadi. Ya.
Nah, hasil dari kesimpulan research menunjukkan pendapatan April dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, 33,5% gereja mengalami penurunan di atas 40% kolekte. Ya, jadi karena tidak ada perjumpaan, maka juga tidak banyak kesempatan mengumpulkan kolekte. 6,1% gereja justru mengalami kenaikan kolekte. Yang kedua, kita melihat besarnya penurunan pendapatan pada April 2020 dibandingkan sebelum COVID, ya, maka kelihatan bahwa gereja aliran Pantekosta karismatik itu lebih besar turunnya, dan kemudian yang mainstream, dan kemudian yang injili. Yang ketiga, gereja yang pendapatan April 2020 dibandingkan sebelum pandemi itu menurun pada bulan Mei, itu 15,6% sudah mengalami kenaikan pendapatan. Tetapi 48,3% terus mengalami penurunan pendapatan. Nah, ini kita karena surveinya di pertengahan bulan Juni, kita belum tahu keadaan Juni dan Juli ini. Ya. Tetapi sebanyak 31% gereja menyatakan hanya dapat bertahan untuk kebutuhan operasional gereja selama 1 sampai 3 bulan. Nah, ini tentu memberikan tekanan-tekanan yang memungkinkan mereka menghadapi kesulitan-kesulitan untuk bekerja efektif. Dalam rangka menghadapi penurunan pendapatan, gereja telah melakukan efisiensi pengeluaran, bahkan melakukan atau merencanakan pengurangan gaji pendeta dan pengurus gereja. Salah satu indikator yang penting adalah penggunaan digital payment. Ya, itu ternyata berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan dari April ke Mei 2020. Nah, masih ada 42,2% gereja yang belum menerapkan digital payment pada masa ini. Nah, ini tentu hal-hal yang berupa digital involvement itu menjadi tantangan besar buat gereja-gereja yang belum melaksanakannya. Dan ini yang kita harapkan secara berangsur mereka mulai melihat ini sebagai sesuatu yang penting, gitu. Ya. Dan kita berharap di akhir diskusi ini kita menemukan benang-benang merah untuk menghadapi tantangan. Ya. Tetapi ada yang menarik, gitu. Meskipun pendapatannya turun lebih dari 40%, dan anggota jemaat usia di bawah 20 tahunnya hanya kurang dari 10%, gereja kecil yang jumlah anggotanya 1-50 orang, 64,7% masih dapat melakukan ibadah online. Ya. Yang jumlah anggotanya lebih dari 500, 100% melakukan ibadah online. Ya. Dan dapat membentuk komisi digital saat pandemi COVID ini. Ya. Ada tambahan 23,1% yang jumlah anggotanya 1-50 bisa membentuk komisi digital. Ya. Nah, gereja besar pada umumnya sudah punya komisi digital, ya, dan atau namanya mungkin bukan komisi digital,
tapi punya kemampuan untuk menjalankan gereja secara digital. Ya. Tentu ada banyak tantangan bagaimana melakukan alignment dengan keterbatasan keuangan. Dan apa kiat utama menyehatkan kondisi keuangan gereja? Makin banyak ruang atau space yang idle, yang perlu plan baru. Tugas tantangan mendampingi kreasi kesempatan kerja baru misalnya. Bahkan bagaimana kita membangun kebersamaan untuk menghidupi ekonomi gereja. Nah, kita menghadapi tantangan-tantangan ini dan kita berharap ini akan menjadi jawaban atau katakanlah informasi awal bagaimana kita mengharapkan terjadi perbaikan atau terjadi keadaan baru di dalam pertumbuhan ekonomi karena diharapkan Juli ini makin banyak aktivitas ekonomi itu berjalan baik dan daya beli akan meningkat, kesempatan kerja diharapkan juga akan masuk di dalam kancah ekonomi baru. Di samping tentu kita berharap ada investasi-investasi baru yang akan bergerak maju. Demikian mungkin awalan dari hasil kesimpulan survei yang mungkin akan menjadi bahan pembahasan oleh Pak Pendeta Wijaya dan Pak Roy Sembel sebagai ahli keuangan. Demikian Pak Handi, saya lanjutkan ke Pak Handi. Baik, terima kasih Pak Krisnayana atas kesimpulan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya peserta seminar hari ini bisa mencermati dan sedikit mengingat mengenai angka-angkanya. Dan sekarang kita akan bertanya kepada Bapak Pendeta Bambang Wijaya dan Profesor Roy Sembel untuk mendalami dari hasil temuan survei dari Bilangan Research Center ini. Ya, jadi Bapak sekalian, saya berharap Bapak Pendeta Bambang Wijaya sudah mulai siap. Kalau kita melihat kenyataan hari ini ada berita yang mungkin agak sedikit kurang kita harapkan. Ternyata Indonesia mencapai rekor baru untuk infeksi COVID. Jadi hari ini 1.853 dan Indonesia sudah ada di posisi nomor 26 dunia. Dan kemudian kita lihat tadi hasil-hasil ekonomi tadi Pak Krisna mengatakan kelihatannya pada kuartal kedua ini tidak terlalu bagus, mungkin sampai Desember. Dan memang hasil daripada survei menunjukkan seluruh industri di Indonesia hanya 5% saja yang mendapatkan keuntungan, yaitu sektor digital dan sektor kesehatan. Itu pun tidak semuanya. Maka total hanya 5%. 95% mengalami penurunan. Ada yang sedikit, ada yang cukup besar, ada yang sangat besar penurunannya. Dan kalau kita melihat juga, tadi lihat beberapa kesimpulan, yaitu masalah penurunan kolektor. 33,5% gereja mengalami penurunan kolektor di atas 40%, walaupun ada 6,1% yang naik. Dan kemudian 48,3% masih turun lagi. Dan kemudian kita melihat ada beberapa gereja yang mungkin 1-3 bulan lagi, yaitu sekitar 1/3 gereja, mungkin harus ada intervensi keuangan. Kalau tidak, mereka sudah tidak bisa menutup biaya operasionalnya. Nah, oleh karena itu, mari kita dengarkan pendalaman pertama kepada Bapak Pendeta Bambang Wijaya lebih dahulu. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Dan setelah itu, setelah 10-12 menit, nanti 2 pertanyaan untuk Profesor Roy Sembel. Dan Bapak Pendeta Bambang Wijaya, bagaimana pandangan Bapak secara umum mengenai penurunan kolektor ini dari perspektif jemaat? Pertanyaan kedua adalah, manakah yang menjadi prioritas bagi gereja? Pemotongan gaji hamba Tuhan, hasil survei menunjukkan sekitar 21%, gereja melakukan pemotongan hamba Tuhan, itu pun di bulan Juni. Atau efisiensi pengeluaran yang lain. Silakan 2 pertanyaan ini kita berikan waktu kepada Pendeta Bambang Wijaya untuk memberikan presentasi dan jawabannya. Mari kita simak bersama-sama. Silakan.
Terima kasih Pak Andi. Terima kasih untuk undangannya bagi saya hadir dalam pertemuan yang sangat strategis ini. Selamat malam juga untuk Pak Krisnayana, dosen saya pada waktu di ITS, pada waktu Bapak baru saja lulus dari sekian tahun yang lampau. Selamat malam juga untuk semua peserta yang telah mengikuti pertemuan ini. Dua pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat penting, dan saya coba jawab secara tidak langsung dengan merangkum kedua pertanyaan tersebut, yaitu dari sudut pandang jemaat tentang bagaimana penurunan keuangan gereja dari sisi persembahan tentunya. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini dari sisi prioritas. Dalam hemat saya, kalau kita berbicara kehidupan, termasuk berbicara hal keuangan tentunya, karena hidup dan keuangan ini dua pokok yang sebetulnya tidak terpisahkan. Alkitab juga mengajarkan itu. Yesus sendiri menjelaskan hal ini. Dan kalau kita berbicara tentang keuangan dan kehidupan, ada 3 prinsip penting yang seyogyanya kita sangat pahami. Prinsip yang pertama dalam hidup ini, kita harus mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat esensial dengan hal-hal yang bersifat opsional, termasuk dalam hal keuangan. Sebab kalau kita tidak dapat membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional, pasti akan timbul persoalan dengan diri kita. Kalau hal-hal yang esensial kita jadikan opsional, esensial itu artinya hakiki, mutlak, harus ada, tidak bisa tidak, harus ada. Opsional itu artinya pilihan, tambahan, boleh ada, boleh tidak. Kalau kita tidak mampu membedakannya, hal yang esensial kita jadikan opsional, hal yang opsional kita jadikan esensial, pasti akan timbul persoalan dalam hidup ini. Seringkali saya pakai contoh seperti demikian. Untuk berbicara di dalam webinar seperti malam hari ini, mengenakan baju seperti yang saya kenakan, atau mengenakan jas dan dasi, menurut saudara-saudari ini esensial, hakiki, atau opsional? Boleh ya atau boleh tidak? Apakah wajib mengenakan jas, atau boleh juga tidak mengenakan jas? Saya yakin semua saudara-saudari akan menjawab, mengenakan pakaian, entah itu jas, entah batik, entah casual seperti yang saya kenakan, bukan esensial, opsional. Boleh pakai jas, pakai batik juga boleh saja, boleh-boleh saja. Ini opsional. Tetapi kalau saya balik pertanyaannya, berbicara dalam seminar seperti hari ini, mengenakan pakaian, bukan mengenakan batik, bukan mengenakan jas, bukan mengenakan casual, mengenakan pakaian, esensial atau opsional? Saya yakin semua kita akan berkata ini esensial, bukan opsional. Bukan pilihan, bukan boleh ya, boleh tidak. Sebab kalau semisalkan dalam webinar ini saya berbicara tidak mengenakan pakaian, tentu oleh Pak Andi langsung video saya di-off-kan. Saya langsung dikeluarkan dari panelis. Karena ini bukan pilihan, kewajiban, harus. Demikian juga dalam hidup ini. Banyak hal harus kita bedakan. Mana yang esensial, mana yang opsional. Termasuk di dalam hal pengeluaran. Termasuk di dalam hal anggaran gereja. Kita harus mampu membedakan mana yang esensial dan mana yang opsional. Sehingga kalau kita tidak mampu membedakannya, pasti kehidupan kita dalam sisi keuangan, pasti kehidupan gereja secara keuangan akan mengalami masalah. Pokok yang kedua, kita harus memprioritaskan hal-hal yang esensial lebih daripada yang opsional. Dimulai dari mampu membedakannya terlebih dahulu, kemudian menyusun prioritasnya. Akan timbul persoalan kalau kita prioritaskan hal-hal yang opsional lebih daripada esensial. Pasti akan timbul persoalan. Sama dengan kehidupan keuangan keluarga kita. Kecuali kita punya percetakan uang di rumah. Kalau pendapatan kita terbatas, bersifat tetap dari bulan ke bulan, kita belanjakan uang kita untuk hal-hal yang sebetulnya
opsional, misalnya untuk makan di restoran, misalnya membeli barang-barang yang tidak perlu harus ada, maka pasti kita akan mengalami kesulitan dalam keuangan. Karena uang itu akan habis sebelum kita menggunakannya untuk hal-hal yang esensial. Berarti kita harus tahu menyusun prioritas dalam hidup ini, termasuk dalam hal keuangan, termasuk dalam hal bergereja. Yang ketiga, di dalam kehidupan ini, kita harus menyiapkan masa depan untuk hal-hal yang esensial dan bukan untuk yang opsional. Kalau masa depan kita siapkan untuk yang opsional dan esensial kita bengkalaikan atau kita abaikan, pasti akan timbul persoalan di dalam kehidupan kita ini. Nah, apabila hal ini diajarkan kepada jemaat jauh-jauh hari, termasuk di dalam hal bagaimana harusnya mereka mengelola keuangan, dalam hemat saya, tidak akan terlalu banyak kesukaran akan dialami oleh gereja di dalam hal keuangan. Persoalannya adalah, dalam hemat saya demikian Pak Hanti, dari sisi keuangan, mengapa gereja seperti yang dikatakan tadi mengalami kesulitan keuangan? Dalam hemat saya, satu, banyak gereja tidak cukup memberikan pengajaran yang sehat tentang bagaimana mengelola keuangan kepada jemaatnya. Sehingga kalau mereka mengalami masa krisis seperti sekarang, mereka betul-betul kedodoran karena mereka tidak mengelola keuangan dengan baik. Termasuk di dalam hal masalah memberi keuangan pada gereja. Karena mereka tidak diajarkan pelajaran yang baik. Mengatur keuangan dengan sehat. Tidak sedikit gereja mengajar jemaat untuk memberi karena dasar emosi. Bukan diberikan pengajaran cara mengatur keuangan dengan baik. Akibatnya, karena biasa memberi secara emosional, pada waktu masa krisis seperti demikian, mereka mengalami masa yang tidak mudah. Gereja maksud saya, mengalami masa yang tidak mudah. Sisi yang lain, yang saya ketahui, ada banyak kali gereja, jemaat punya pola pikir demikian. Saya hanya memberi 10.000 per minggu, misalkan. Apakah artinya 10.000 bagi gereja kalau saya misalkan tidak memberinya sekarang? Dan akibatnya dia tidak memberikan 10.000 itu. Padahal 10.000 kali sekian ratus orang, itu sekian juta artinya. Dan itu per minggu. Dan kalau itu per bulan berarti sekian puluh juta. Dan tidak heran kalau gereja mengalami kesulitan keuangan. Sebab mungkin perlu juga dilakukan bagian dalam survei yang dilakukan oleh bilangan. Sebenarnya dari seluruh keuangan yang dimiliki oleh gereja, seluruh pendapatan jemaat per bulan, berapa persen sih yang sebetulnya disisihkan oleh jemaat untuk gereja? Dalam perkiraan saya, tidak akan lebih dari 3-4% keuangan yang disisihkan oleh jemaat untuk gereja. Dan kalau itu hanya 3-4%, atau katakanlah kalau orang itu memberi sampai persepuluhan misalnya, seharusnya keadaan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, kesulitan ekonomi yang sedang terjadi saat ini, tidak akan sangat-sangat memberatkan mereka untuk memberi. Dalam pikiran saya, atau perkiraan saya, bagi jemaat untuk menyisihkan 10.000 sampai 20.000 secara umum per kali ibadah per minggu, sebetulnya tidak akan terlalu sangat berat. Kecuali memang mungkin ada orang-orang yang sangat kesulitan, tetapi perkiraan saya tidak akan sangat berat. Sehingga ini masalah mindset, masalah pemahaman, dan masalah bagaimana mereka seharusnya memiliki pengajaran yang sehat tentang keuangan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau begitu mana yang harusnya didahulukan di dalam pemotongan? Gaji pendetanya atau program? Kembali, ini masalah tata nilai. Sebab prioritas tidak akan terlepas dari tata nilai. Ada cukup banyak ayat dalam Alkitab yang saya rasa tidak perlu kita sebutkan. Ayat-ayat dalam Alkitab misalkan dalam 1 Korintus pasal 9. Jangan memberangus lembu yang mengirik. Nah, hal-hal seperti ini cukup banyak dalam Alkitab. Bahwa seharusnya
kebutuhan hidup dari mereka yang melayani perlu mendapatkan perhatian. Kebutuhan hidup, bukan kemewahan hidup. Kebutuhan hidup perlu mendapatkan perhatian dari jemaat. Saya berkeyakinan bahwa taraf kehidupan dari para pelayan Tuhan dalam gereja haruslah kurang lebih sama dengan taraf kehidupan dari jemaat yang dia layani. Kalau jemaat itu makan singkong, maka berarti mereka yang melayaninya juga harus makan singkong. Harus sama. Tetapi di saat yang sama, para pelayan gereja, seperti yang juga diajarkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 9, harus tahu mengendalikan diri. Walaupun jemaat yang dilayani tiap hari makan steak, bukan berarti dia juga harus makan steak. Sebagai pelayan Tuhan, dia tahu mengendalikan diri. Dan kalau ini ada, dalam hemat saya, gereja seharusnya tidak akan mengalami kesukaran keuangan, termasuk juga kehidupan para hamba Tuhan seharusnya tidak akan mengalami kesukaran. Kalau ini ada. Memberi dengan bertanggung jawab, dengan perencanaan yang baik. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, luar biasa ya. Bicara esensial dan opsional. Harus prioritas adalah esensial, menyiapkan masa depan untuk hal-hal yang esensial ya. Dan termasuk tadi singkong dan sticknya ya. Walaupun kelihatannya Pendeta Bambang Wijaya belum memberikan jawaban yang tuntas. Boleh nggak gaji hamba Tuhan dipotong? Karena pada malam hari ini, dari seluruh peserta ada sekitar 40-45% dari Suminaril hamba Tuhan. Biasanya sekitar 55-60% hamba Tuhan ya. Tapi mungkin bendahara gereja banyak dipegang oleh majelis dari pelaku bisnis ya. Dan kita akan mengajukan 2 pertanyaan juga kepada Profesor Roy Sembel. Silakan Profesor Roy Sembel sambil mempersiapkan slide share-nya. Ada 2 pertanyaan, itu 1, bagaimanakah pandangan Bapak juga terhadap data-data kolektor ini dalam perspektif ekonomi ya? Pertanyaan pertama Pak Roy. Kemudian yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip efisiensi yang perlu dilakukan gereja agar mereka memiliki daya tahan dalam jangka panjang. Dari survei BRC menunjukkan 31% gereja yang ada di kota, itu ada yang di kota loh ya. Jadi survei BRC sekali lagi, kita melakukan survei di kota, tidak di desa. Jadi kalau di desa bisa jumlahnya lebih besar. Itu sudah mengatakan mereka perlu intervensi keuangan untuk 1-3 bulan lagi. Makanya sudah ada pemotongan gaji hamba Tuhan 21% dari gereja, kemudian juga 87% melakukan efisiensi. Jadi Pak Roy Sembel, kawan saya yang sudah lama, ketika masih muda, sama-sama kita sekarang juga masih muda, sama. Ya, Pak Roy kemudian mengambil master di Eropa, saya mengambil master di Australia. Pak Roy menyelesaikan PhD, saya sempat hanya kuliah PhD 2 tahun. Jadi saya tidak selesai PhD-nya. Ini sahabat saya lama, pakar keuangan, akan sangat menarik untuk memberikan tambahan jawaban dari Pendeta Bambang Jaya. Silakan, Profesor Roy. Baik, apakah screen saya sudah bisa terlihat di layar? Yes, sangat baik. Oke, baik. Ya. Nah, ini selamat pagi dari New York semuanya dan selamat malam di Jakarta. Ini mohon maaf saya masih stuck di New York, bukan berarti saya kepingin tinggal di New York. Karena sebenarnya pingin pulang, tapi tiketnya belum dapat berapa kali di cancel. Harusnya Juli ini pulang, akhirnya ditunda lagi. Anyway, selamat malam semuanya di Jakarta, di Indonesia, atau dimanapun tempatnya nih, rasanya bukan di satu tempat saja, bisa berasal dari berbagai tempat, bahkan berbagai negara. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Roy Sembel, jangan keliru jadi sambal, kalau sambal nanti jadi pedes. Gitu ya. Oke, nanti biodata tadi sudah dibacakan. Nah, kalau nanti mau kontak saya bisa langsung, bisa lewat email atau lewat sosial media karena waktu kita hari ini terbatas. Ya. Nah, bicara tentang data collected tersebut sebenarnya memang korelasinya tinggi dengan situasi perekonomian dunia yang banyak terjadi krisis threat-nya di mana-mana, baik di luar negeri maupun di dalam negeri Indonesia. Bahkan yang terakhir ini ada COVID-nya ini yang mulai dari awal tahun ini, terutama di Indonesia sekitar bulan Februari dan Maret. Ya. Nah, ini ada bedanya antara disaster dan tragedy. Nah, itu nggak tahu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya mungkin agak susah tuh ya. Disaster, bencana ya, disaster bisa terjadi sewaktu-waktu, seperti yang terjadi sekarang,
Tapi sebenarnya dampaknya itu berupa strategi, sedapat mungkin bisa dicegah, dikurangi, atau bisa dihindari. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kalau bicara tentang organisasi secara umum, termasuk nanti organisasi gereja, dengan dampak kolekte yang memang inline dengan situasi perekonomian. Oh ya, tadi memang kalau kuartal pertama Januari, Februari, Maret, itu memang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 2,9%, mendekati 3%, karena dampak COVID-nya baru terjadi bulan Maret ya. Jadi dari Januari, Februari, Maret, dari 3 bulan itu baru bulan ketiganya yang terjadi PSBB dan lain-lain, sehingga bisnis semakin mengkerut ya. Meskipun Januari, Februari juga sudah mulai terasa karena hal-hal yang lain ya. Tapi nanti di kuartal keduanya, yaitu April, Mei, dan Juni, udah jelas itu terkena dampaknya ke 3 bulan tersebut. Makanya bisa dipastikan bahwa pertumbuhan ekonominya sudah jauh di bawah dari kuartal pertama. Nah, tentu harapannya nanti di kuartal keempatnya, seandainya sudah bisa dibuka kembali ekonomi secara lebih normal, meskipun tidak seperti normal sebelumnya, maka diharapkan akan bisa lebih recover perekonomiannya. Namun, in the meantime, kita perlu bersiap sekitar 9 bulanan jadinya, antara 6 bulan sampai 9 bulan yang harus kita bersiap-siap ya. Dalam organisasi pada umumnya, itu dalam menghadapi krisis, yang pertama dilakukan adalah stop the bleeding. Stop bleeding ini ada berhubungan dengan cash flow-nya. Karena biasanya cash inflow-nya, pemasukannya turun drastis, sementara cash outflow-nya susah untuk diturunkan karena ada banyak fixed cost-nya gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan supaya nanti cash inflow-nya bagaimana bisa di recover meskipun belum tidak pulih. Nah, kalau di organisasi yang biasa namanya ada temporary pivoting, jadi mencari sumber-sumber pemasukan baru yang bisa dijalankan, yang tetap di dalam koridor visi misinya tentunya ya. Dan dalam jangka berikutnya baru dilakukan financial restructuring, dan kemudian dipikirkan ulang nih ke depannya, apakah strategi pelaksanaan bisnisnya masih seperti yang sama atau harus ada perubahan, bahkan nanti dalam tanda petik core bisnisnya, cara berbisnis yang sebelumnya itu harus dipertimbangkan apa memang esensialnya harus begitu, seperti katanya Pak Pendeta Bambang tadi ya, apa yang esensial seperti itu, atau sebenarnya kita banyak yang pernik-perniknya saja, sehingga akibatnya tidak mendapatkan yang esensial, justru agak tersisihkan. Nah, sekarang masanya untuk kita merenung kembali apa sih sebenarnya yang esensialnya dari gereja ini ya, supaya nanti ke depannya kita bisa lebih menyesuaikan diri sesuai dengan esensinya ya, supaya menghadapi the new normal katanya nih ya, cara menjalankan operasionalnya dalam bisnis dalam tanda petik tentunya itu harus disesuaikan untuk kembali ke core-nya ya. Jadi benar-benar core yang sudah esensial, jadi sudah di-redefine gitu. Oke. Nah, kebetulan saya juga punya artikel tentang menghadapi krisis. Ini yang ambil contohnya dari filmnya Batman lawan Superman ya. Batman manusia biasa, Superman superhero, kelihatannya harusnya Batman-nya kalah nih ya. Tapi karena dia mengalokasikan semua resource yang dia miliki dan persiapan yang benar-benar serius dan intensif, nah, akibatnya si Superman yang santai-santai saja bisa kalah tuh ya. Jadi intinya adalah perlu ada resource orchestration-nya, orkestrasi dari semua sumber dayanya yang perlu dijalankan segera dan untuk menjadi bagian dari pelaksanaan seterusnya, jadi bukan cuma pada saat ini saja. Kira-kira itu esensi dari artikelnya ini. Kemudian juga terakhir, akhir bulan lalu ada artikel saya tentang iman, hikmat, dan magic. Nah, memang kita perlu beriman, artinya untuk hal-hal yang belum kelihatan tapi kita percaya sebagai hal esensial, perlu beriman, termasuk bahwa berkat Tuhan akan selalu ada. Tapi untuk menjalankannya, Tuhan telah memberikan kita hikmat. Jadi jangan hanya mengandalkan tadi hal-hal yang emosional dan yang hikmat tanpa ada step by step yang menggunakan hikmat ya. Nah, kalau hikmat itu dalam bahasa Inggrisnya kan ada wisdom. Sebenarnya wisdom ini bisa jadi jawaban untuk menghadapi krisis ke depannya ya. Wisdom itu singkatan ya. Nah, ini disingkatannya dari wisdom ya, diambil dari
pengalamannya dari Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir waktu itu, dan pengalamannya dari Raja Salomo ya. Wisdom itu ada 6 huruf, WISDOM, dimulai dengan W, watak, harus kita kenali kekuatan kelemahan kita, dan ada tantangan dan opportunity di luar. Jadi strengths, weaknesses, opportunity, dan threat itu pemetaan situasi sekarang, termasuk dengan riset-risetnya ini dari BRC, bagian dari SWOT ya, dari pemetaan juga. Baru ke depannya harus kita redefine lagi nih, sebenarnya kita maunya gimana ke depannya ya. Apa mau tetap business as usual atau gimana caranya? Yang pasti nggak bisa business as usual, harus ada berubah ya. Baru nanti step by step strateginya untuk mencapai tujuan bertolak dari titik sekarang, dari W menuju I seperti apa. Dan untuk menjalankan itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa jadi jalan, perlu ada prosesnya, itu namanya didik atau belajar untuk menyesuaikan diri. Bagi organisasi kita bangun kapasitas organisasinya. Nah, kemudian nextnya adalah diaplikasikan dengan kerja keras dan kerja cerdasnya ya. Otak dan otot kerja cerdas, kerja keras. Dan setelah dilaksanakan jangan lupa selalu lakukan M-nya. Catat dan ukur kemajuannya, bandingkan dengan perencanaannya, dan selalu ada continuous update, continuous improvement, continuous modification along the way-nya, sehingga kita bisa mengelola sumber dayanya secara orkestrasi dan lebih optimal ya. Nah, intinya perlu ada ubah pola pikirnya supaya tadi yang esensialnya benar-benar jalan, tapi yang pernik-perniknya itu harusnya dipertimbangkan ulang ya. Jadi harus bisa mulai belajar ulang nih semua stakeholders-nya dari gereja, dan jangan menyerah karena masih banyak hal yang bisa dipelajari dan opportunity. Memang situasinya sulit seperti Batman lawan Superman tadi ya, tapi memang perlu usaha yang ekstra ketatnya. Bukan berarti sudah tidak ada lagi hal yang bisa dibuat, masih banyak yang bisa diperbuat asal kita mau mencari opportunity dengan baik. Memang akan ada trial and error, akan ada salah sini, salah sana, tapi asal pada saat kita salah, salahnya jatuhnya jangan jatuh ke belakang, tapi jatuhnya jatuh ke depan, meskipun jatuh tapi tambah maju ya. Dan jangan cukup puas dengan keadaan, kalau sudah ada perbaikan, dan terus dilakukan continuous improvement. Nah, kira-kira itu, nah tentang pertanyaannya tadi ya. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tentang datanya itu ya memang itu sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kresna juga bahwa cuma 5% dari industrinya, tadi dari statistiknya, 5% dari industrinya yang berhasil positifnya. Sementara sebagian besar memang mengalami kesulitan ya. Jadi dengan demikian tentunya akan berdampak terhadap jemaat yang pada akhirnya juga berdampak terhadap gereja secara keseluruhan gitu ya. Nah, untuk itulah kita perlu sama-sama melihat bagaimana solusi terbaik ke depannya dengan bergotong royong. Kemudian menyambung ke pertanyaan kedua, ini efisiensi yang bagaimana ya? Efisiensinya perlu efisiensi yang terpadu. Nah, tadi sudah sedikit saya paparkan di salah satu slide-nya gitu ya, bahwa efisiensi terpadu itu adalah orkestrasi dari resources, dari sumber daya kita harus dipikirkan ulang ya. Nah, kemudian tentunya nggak bisa cuma either or, jadi apakah A atau B, ya, A atau B nggak bisa dilihat secara terpisah optionnya ya, itu harus dilihat secara bersama-sama, secara terpadu, secara gotong royong. Tapi tentunya bukan cuma berasal dari yang internal saja. Ya, solusinya solusi internal. Artinya jadi bukan cuma solusi internal saja, jadi dari dalam gerejanya sendiri, tapi juga solusi yang lebih makronya lagi. Artinya secara keseluruhan gereja-gereja di Indonesia perlu sama-sama memikirkan bagaimana gotong royongnya, kemudian bagaimana kepeduliannya yang kuat terhadap yang lebih lemah lagi. Nah, kedepannya perlu dipikirkan usulan untuk mengadakan semacam ada emergency funds ya. Emergency funds yang merupakan hasil dari gotong royong dari keseluruhan gereja, sehingga pada satu waktu keadaan seperti ini muncul, maka dana dari emergency fund bisa digunakan untuk membantu gereja-gereja yang sudah yang relatif kewalahan gitu ya. Tentu tetap ada gereja-gereja tadi yang justru meningkat penghasilannya gitu ya. Nah, itu juga semacam gotong royong yang diperlukan secara yang lebih, jadi bukan cuma internal di satu organisasi, tapi juga eksternal secara gotong royong keseluruhan.
Kemudian mungkin juga nanti di level yang lebih makro lagi, kerjasama dengan pemerintah. Nah, kita punya kementerian atau departemen agama, di mana kita bisa bekerja sama mengatur misalnya ada budget anggaran apa untuk dari pemerintah untuk bisa membantu dalam keadaan kesulitan seperti ini dan bentuknya seperti apa didiskusikan bersama dengan pemerintah. Jadi itu ada 3 level ya, efisiensi total di level internal organisasi gerejanya, kemudian secara makro antar organisasi gereja keseluruhan perlu karena kerjasama memikirkan yang tadi yang ada emergency funds, dana daruratnya ya. Kemudian secara lebih makro lagi bagaimana kita bisa kerjasama dengan pemerintah ya. Nah kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan dulu kepada Pak Andi. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Ya, Prof. Roy, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta seminar tadi Pak Roy sudah memberikan beberapa tahapan ya, mulai dari strategi, stop bleeding, kemudian mungkin new ways of doing business, kemudian wisdom, gimana melakukan resources orkestra tadi ya. Jadi kita mengelola resources dengan baik dan ubah pola pikir. Kemudian juga ada 3 tahapan, saling tolong efisiensi, ya. Kemudian kedua saling tolong menolong antar gereja misalnya, dan kemudian ketiga kemungkinan kerjasama dengan pemerintah. Nah pertanyaan ketiga buat Pak Roy dulu ya, mumpung Pak Roy masih on. Pak Roy, mungkin 3 menit. Bagaimana gereja merespon terhadap persoalan keuangan untuk menghadapi apa saja tata kelola keuangan gereja yang perlu dibenahi di masa mendatang? Ini yang buat Pak Roy adalah apa saja tata kelola keuangan gereja yang perlu dibenahi di masa mendatang? Ya. Seperti standarnya good governance yang ada di organisasi, kan prinsipnya ada 5 tuh, ada tarif ya. Kalau mau disingkat TARIF. Jadi dimulai dengan T-nya dulu, yaitu transparansi. Transparansi dari pemasukan dan pengeluarannya di gereja seperti apa, supaya sama-sama bisa kita monitor dan kita cari solusinya kalau ada apa-apa. Untuk akuntabilitas, jadi dari pengeluaran-pengeluaran yang ada, itu bagaimana tanggung jawab profesionalnya seperti apa, kemudian responsibility-nya, bagaimana kita bisa menjadi good citizen dari negara ini secara lebih makronya, good citizen bagi jemaat juga, melayani para jemaatnya secara umumnya. Kemudian independensi, jangan sampai ada conflict of interest di dalam alokasi dana dari dana-dana yang sudah masuk itu. Kemudian berikutnya adalah fairness. Fairness adalah kita bicara tentang memberikan kepada semua orang apa yang menjadi haknya setelah mereka menjalankan kewajiban sesuai yang disepakati. Nah, itu prinsip tarif seperti itu tetap relevan dan berlaku bagi gereja. Karena sampai sejauh ini pengamatannya saya agak sulit juga mendapatkan data keuangan yang gereja. Misalnya itu jadi masalah transparansinya masih belum kelihatan, akuntabilitasnya belum kelihatan, responsibilitasnya sebagai dampak dari keduanya tadi juga masih bisa ditingkatkan. Nah, masalah independensinya bakal bisa ditingkatkan kalau misalnya tadi yang transparansinya jalan, akuntabilitasnya jalan, responsibility-nya jalan, dan terakhir kalau 1, 2, 3, 4-nya jalan, maka fairness-nya akan bisa lebih terlaksana. Kalau tarifnya tadi TARIF-nya berjalan, maka ke depannya maka akan lebih daya tahan menghadapi krisisnya akan lebih meningkat lagi. Nah, kira-kira itu tentang governance dari organisasi yang perlu ditingkatkan, yang bisa applicable bagi organisasi gereja pada umumnya. Baik, saya kembalikan kepada Pak Andi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Roy. Jadi hamba Tuhan, majelis, bendahara, pengurus gereja, mudah-mudahan sangat gampang dihafal ya. Tarif, sudahkah transparansi, akuntabilitas, responsibility, interdependensi, dan fairness. Nah, tadi saya sudah bacakan sedikit Pak Bambang. Pertanyaan ketiga buat Pendeta Bambang Wijaya adalah bagaimana gereja merespon terhadap persoalan keuangan ini untuk menghadapi masa mendatang. Untuk masa mendatang. Tadi Bapak banyak bicara menganalisa apa yang terjadi, esensial dan optional. Sekarang kira-kira apa respon gereja untuk masa mendatang dari perspektif teologis. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih. Menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Pak Krisnayana berdasarkan hasil
riset atau survei yang dilakukan, yaitu dampak terbesar terhadap keuangan ini kalau dilihat dari sisi kelompok pandangan teologis atau streams, theological streams dari masing-masing gereja. Tadi Pak Krisnayana mengemukakan ada 3 streams. Pertama yaitu Pentecostal Charismatic, yang kedua yaitu mainstreams, atau gereja-gereja oikomunikal, atau gereja-gereja mainline, dan yang ketiga gereja-gereja evangelical. Nah, cukup menarik apa yang disampaikan tadi, dikatakan bahwa yang paling mengalami dampak, kalau saya tidak salah kutip Pak, yang paling mengalami dampak adalah gereja-gereja Pentekostal, dan karismatik. Baru kemudian yang kedua, gereja-gereja mainstream. Dan yang terakhir, yang paling kurang terdampak adalah gereja-gereja evangelical. Kalau tidak salah, seperti itu hasil survei yang dipaparkan oleh Pak Krisnayana. Tentu kita perlu dalami. Kenapa kok gereja Pentakosta, karismatik yang terdampak? Paling terdampak. Mengapa gereja evangelical paling tidak terdampak dari antara ketiga ini? Nah, saya pikir apa yang dikemukakan oleh Pak Roy tadi, paling tidak ada 2 pokok yang perlu menjadi pertimbangan kita. Dari sisi transparansi. Dari 3 kelompok ini mana yang paling transparan dalam pengelolaan keuangan? Dan yang kedua dari sisi, kalau saya bukan melihat interdependensi, tapi dari independensi, kemandirian keuangan. Dari ketiga kelompok teologi ini, aliran teologi gereja ini, gereja-gereja mana yang secara keuangan paling independen? Masing-masing kita tentu bisa menjawab. Gereja-gereja mana yang paling menantang jemaat secara emosi dari kelompok ini? Gereja-gereja mana yang kurang mengajar jemaatnya untuk memberi dari antara 3 kelompok ini? Kebetulan saya seperti tadi dibacakan dalam kurikulum vitae saya melayani sebagai salah seorang ketua PGI di dalam 2 periode terakhir ini. Kami di PGI punya program yang disebut dengan kemandirian keuangan gereja. Dan ini bukan program yang baru, tapi sudah puluhan tahun. Tapi masih belum juga tuntas karena terus terang bagi gereja-gereja mainstream di mana saya melayani sebagai salah satu ketuanya, masalah independensi keuangan ini satu pergumulan tersendiri bagi kami. Maklum, mungkin paling tidak 80% anggota gereja di dalam lingkup PGI itu berada di daerah-daerah. Dan mereka pada umumnya berada di daerah-daerah yang secara ekonomi sangat sukar. Jadi, belum cukup terbiasa diajar untuk memberi, belum cukup terbiasa untuk hidup secara mandiri, secara finansial. Nah, ini yang menyebabkan mengapa dari dugaan saya, Pak, gereja-gereja mainstream mengalami dampak nomor 2. Sesudah gereja-gereja karismatik Pentekostal, saya tidak berani menilai apakah gereja Pentakosta karismatik cukup transparan dalam keuangan, kita masing-masing bisa menilainya sendiri. Apakah gereja-gereja karismatik Pentakosta di dalam cara memberi karena lebih banyak karena emosi atau tidak, masing-masing kita tentu bisa menilainya sendiri. Tetapi dari sana kita bisa mengambil kesimpulan untuk masa depan gereja, berarti seperti yang tadi dikemukakan oleh Pak Roy, kita perlu mengajar jemaat untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan secara pribadi. Saya sangat menyarankan gereja-gereja menggunakan pelajaran dari Crown Ministries yang mengajar jemaat untuk mengelola keuangan dengan sehat, bertanggung jawab, memberi secara bertanggung jawab, bukan karena emosi. Dan berarti mengelola keuangan dengan sehat ini perlu diajarkan pada jemaat. Di samping di saat yang sama, gereja perlu belajar mandiri dalam keuangan, gereja perlu bersikap transparan dalam keuangan. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy, bahwa setiap gereja perlu emergency funds. Salah satu gereja yang saya tahu, dia punya emergency funds untuk 1 tahun. Sehingga kalau terjadi apa-apa, misalkan katakan saja, tidak ada pemasukan sama sekali, gereja itu dapat bertahan 1 tahun tanpa pemasukan apa-apa. Karena ada emergency funds. Nah, tidak semua gereja menyiapkan hal ini, khususnya karena tadi Pak Handi bertanya, ini kenapa masalah gaji tidak disebut? Begini, karena masing-masing gereja punya policy dalam masalah gaji. Ada gereja-gereja yang menggunakan sistem gaji untuk para pendetanya atau rohaniwannya.
Tetapi maaf, ada juga gereja-gereja yang tidak menggunakan sistem gaji. Karena keuangan itu sepenuhnya dikelola oleh pendetanya. Dan dugaan saya, yang menggunakan sistem di mana keuangan itu tidak dikelola oleh jemaat secara bersama-sama, tapi oleh individu-individu tertentu, khususnya oleh rohaniwan, mereka yang paling mengalami berdampak. Jadi apakah perlu dipotong gajinya? Ya tergantung sistemnya. Kalau gereja itu tidak pakai sistem gaji, bagaimana akan dipotong gajinya? Jemaatnya yang memotong gajinya dengan menurunkan pemasukan. Saya duga begitu, Pak. Tetapi kalau misalkan pakai sistem gaji, di sini peranan dari majelis atau panitia keuangan, financial committee dari gereja itu untuk melihat pengeluaran-pengeluaran mana yang esensial dan mana pengeluaran yang opsional. Pengeluaran opsional harus dipotong terlebih dahulu. Pengeluaran opsional harus dipotong. Sampai tinggal esensial, yang kata Pak Roy tadi dengan istilah fixed cost. Dan kalau fixed cost itu pun masih belum mencukupi, barulah pada tahap berikutnya gaji para pendeta itu harus diturunkan. Jangan menurunkan gaji pendeta terlebih dahulu kalau pengeluaran opsional belum diturunkan. Pengeluaran opsional harus diturunkan terlebih dahulu. Baru gaji pendeta diturunkan. Karena menurut hemat saya, Pak Hadi, kalau gereja itu menganut sistem gaji pendeta tidak akan besar. Ya, Terima kasih, Pak. Pak Bambang. Sekarang Pak Bambang sudah banyak memberikan kesimpulan. Tadi saya takutnya seperti ILC, loh. Kami berpendapat, kami berdebat, Anda yang menyimpulkan. Oh, ternyata Pak Bambang sudah membuat beberapa kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan dari hamba Tuhan majelis yang mengikuti seminar, ya, yang hampir 800 dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Saya rasa yang mengikuti ini. Pertanyaan umum pertama buat Pak Krisnayana, ya. Bapak, tadi kan kelihatan dari hasil survei, ada gereja-gereja yang mengalami penurunan, ya, dan sudah pasti lebih besar penurunannya, jumlahnya 90% lebih, tapi ada 6,1% gereja yang kolektanya malah naik loh, Pak. Tapi secara overall, lebih banyak turunnya. Kan 31% turun di atas 40%. Bisa turunnya sampai 60% segala macam. Pak, kira-kira bisa nggak dipertajam sedikit, Pak? Mengapa kok kira-kira ada gereja yang meningkat atau yang turun? Silakan untuk membahas hal ini. Kira-kira dugaan Pak Krishna, walaupun PRC tidak melakukan survei mendalam. Ya, justru ini gambaran yang mampu membangun komunikasi. Gereja-gereja yang punya jaringan kuat dalam membentuk kongregasinya, ya. Jadi kekuatan itu timbul karena ada kebutuhan. Misalnya kita lihat ada kebutuhan untuk membangun komisi digital. Lalu dia membutuhkan peralatan, perlengkapan. Dalam praktek yang walaupun bukan hasil survei, kami melihat apa? Itu awal-awalnya itu kamera dan sebagainya itu milik-milik pribadi diintegrasikan sebagai kegiatan operasional gereja. Ya, baru setelah tertib komisinya, lalu ada orang nyumbang dan sebagainya, dedicated. Saya nyumbang untuk beli kamera, misalnya ada program. Nah, gereja yang pola komunikasinya sangat transparan, sangat terbuka, di dalam keadaan emergency sekalipun, mampu membangun keikutsertaan. Jadi very good participation itu terjadi karena good communication. Dan ini mungkin terjadi di kelompok gereja yang hubungan antar personal dengan pengurus gereja itu sangat bagus gitu. Bahkan nanti kalau ditelusuri dari percakapan kita minggu lalu, kegiatan sosialnya pun bagus karena punya network dengan perusahaan, dengan lembaga di luar, dengan pemerintahan, ya, yang membuat lalu itu menunjukkan gereja itu tidak boleh stand alone terusan gitu, ya. Dia harus mampu punya jaringan yang kuat untuk bisa memberdayakan umatnya dulu,
Yang kedua bisa menolong orang di luar gitu. Dan ini membutuhkan kekuatan visi ya, visinya mau apa. Tadi yang digambarkan Pak Bambang itu, apakah itu esensial? Dulu mungkin dianggap tidak penting, hari ini justru sangat penting gitu. Karena kita lalu punya kebersamaan membangun ekonomi gereja itu dalam bentuk yang tidak harus sekedar meminta, tetapi providing service gitu, menyediakan layanan-layanan untuk perkantoran, untuk karena tekanan-tekanan kebutuhan spiritual hari ini sangat tinggi, dan itu seharusnya kebutuhan ini gereja mampu membayangkan berelasi dengan lebih banyak lembaga untuk membangun services yang lebih baik. Baik, Pak Krisna. Terima kasih. Jadi, sebagian penjelasan sudah ya. Jadi, oleh karena itu, komunikasi dan juga engagement dengan jemaat dan juga networking mungkin salah satu yang menjelaskan kenapa penurunan kolekte itu tidak sama. Itulah sebabnya gereja-gereja sedang penurunan kolektenya relatif lebih kecil dibandingkan gereja-gereja yang besar justru. Ya, itu yang terjadi dari survei PAC. Jadi, untuk Pak Roy Sembel, bagaimana pengaruh sistem penggajian antara gereja yang menggunakan sentralisasi? Ya, kita tahu ada beberapa gereja yang sinodalnya kuat. Jadi sinodenya yang memutuskan dengan penggajian yang melakukan desentralisasi. Ya, mungkin gereja yang presbiterial ya, lebih banyak presbiterialnya di desentralisasi. Kira-kira kedua sistem tadi, sentralisasi, ya mungkin sinodal yang sangat kuat, sinodenya atau desentralisasi, di mana gereja lokalnya banyak memutuskan, kira-kira ada nggak pengaruh sistem ini terhadap sistem keuangan gereja, atau mungkin maksudnya penanya ini adalah terhadap penerimaan kolektor juga, atau mungkin mana yang kira-kira menjadi preferensi dari kedua sistem itu? Gimana pandangan Pak Profesor Roy Sembel? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sentralisasi atau desentralisasi, tidak ada jawaban yang gebiah-uyah yang berlaku untuk semuanya akan sama. Tentu tergantung dari organisasinya punya kekuatan kelemahannya apa ya. Misalnya kalau misalnya dia punya kekuatan dari segi IT-nya cukup kuat dan juga sudah transparansinya sudah menyeluruh, kemudian sentralisasi bisa diadopsi dengan catatan bahwa semua sampai ke pelosok-pelosoknya itu bisa melihat dan sama-sama memonitor. Jadi ada trust-nya sampai ke sentral, dan yang sentral juga tahu situasi dari masing-masing daerah, sehingga bisa ada sedikit ada misalkan ada fleksibilitas pada titik-titik tertentu ya. Nah, seandainya memang beragamnya sangat beragam sekali, akan sangat sulit kalau dilakukan sentralisasi jika di sentralnya sendiri masih belum tahu situasi di lapangan dari titik-titik lokal yang berbeda-beda tersebut, yang akibatnya nanti akan jadi tidak pas untuk diaplikasikan di titik-titik yang berbeda. Jadi apakah sentralisasi dan desentralisasi? Menurut saya bagusnya ada kombinasi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa decentralize, tapi ada komponen-komponen tertentu yang harus disiapkan untuk desentralisasi. Jadi tidak ekstrim sentralisasi atau ekstrim desentralisasi. Kombinasi yang optimal akan tergantung dari masing-masing organisasi yang menjalankannya. Oke, itu jawaban singkat dari saya. Baik, baik. Saya rasa cukup jelas ya. Sebenarnya kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Oleh karena itu sangat kontekstual sekali untuk dipilih mana yang lebih baik. Nah, sekarang untuk Pak Bambang. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Bambang. Jadi Pak Bambang tapi ada good news dari Pak Bambang buat hamba Tuhan ya. Untuk gereja-gereja harus diprioritaskan lebih dahulu mana yang optional cost-cost-nya. Jangan tiba-tiba kemudian gaji hamba Tuhan langsung dipotong lebih dahulu gitu ya. Padahal banyak sekali opsionalnya yang belum dikerjakan, artinya efisiensi dari pengeluaran opsional. Pak Bambang, ini apa dasar Bapak mengharuskan taraf hidup pelayan Tuhan harus sama dengan jemaat? Ini kelihatannya tadi yang menarik karena ada singkong dan steaknya tadi, Pak. Bagaimana bisa dilakukan dalam gereja yang heterogen? Ya, ini satu. Sekaligus pertanyaan kedua aja, Pak. Mohon Pak Bambang memberikan contoh yang konkret, apa yang esensial bagi gereja masa kini.
Ini menarik sekali. Yang tadi Bapak banyak singgung, essential lebih penting dari optional. Langsung contoh konkretnya Bapak. Silakan 2 pertanyaan ini Bapak. Terima kasih. Ada cukup banyak ayat yang menunjukkan tentang pentingnya seorang pelayan Tuhan hidup dari 2 sisi. Bukan hanya masalah setara dengan jemaat yang dilayani, tapi juga hamba Tuhan tahu mengendalikan dirinya. 1. Misalkan dalam surat Korintus, Paulus berkata, bagi orang Yunani aku menjadi orang Yunani, bagi orang Ibrani aku menjadi orang Ibrani, supaya aku dapat memenangkan sebanyak orang. Berarti bukan hanya dari sisi itu, memang dari sisi budaya, Paulus menyebutnya dari situ, tapi juga bisa kita pandang dari taraf ekonomi. Kalau kita melayani jemaat yang dalam keadaan di bawah garis kemiskinan, tetapi kita melayani dengan menggunakan mobil Mercedes atau yang sejenisnya, maka hidup kita ini tidak kontekstual. Contoh yang paling jelas dalam kontekstual ini adalah Kristus sendiri. Dia yang adalah Allah, rela mengosongkan dirinya sendiri, menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan hamba, mengambil rupa seorang manusia, menyamakan diri dengan taraf kehidupan dari mereka yang dilayani. Nah, kalau begitu, kalau saya melayani konglomerat, apakah saya harus hidup sebagai konglomerat? Dalam hemat saya tidak sepatutnya demikian. Karena ada banyak cukup ayat yang menjelaskan hidup ini tahu mengendalikan diri. Asal kita cukup, bukan berlebih. Itu banyak sekali ayat yang menjelaskan. Jadi dua-duanya, Pak Andi. Satu sisi kita harus menyejajarkan hidup kita dengan jemaat. Di satu sisi kalau jemaatnya sangat tinggi, bukan berarti kita harus ikut tinggi. Sebagai hamba Tuhan, kita harus tahu bagaimana mengendalikan diri. Yang kedua, pertanyaan kedua, mana yang esensial bagi gereja? Ini sangat tergantung kepada tata nilai dalam gereja itu. Dalam hemat saya, gereja tidak cukup hanya punya visi. Tetapi gereja juga harus punya tata nilai. Tata nilai akan menentukan apa yang akan jadi prioritas bagi gereja itu. Bagi gereja-gereja tertentu, karena dia menganut tata nilai tertentu, maka bisa jadi gedung yang megah itu merupakan esensial bagi dia. Tapi bagi gereja tertentu, karena tata nilai yang dia anut, bisa jadi misi yang merupakan hal yang paling penting bagi dia. Jadi, mana yang paling esensial bagi satu gereja sangat relatif. Sangat tergantung kepada value sistem, tata nilai, filosofi dalam gereja itu. Saya tidak bisa berkata setiap gereja harus punya filosofi yang sama, sangat tergantung pada gereja itu masing-masing. Dan apa yang menjadi filosofi dalam gereja seyogyanya sejajar dengan filosofi dalam Alkitab. Apa yang dianggap oleh Alkitab sebagai hal yang esensial, itu yang harus jadi esensial bagi gereja. Apa yang bagi gereja atau Alkitab dipandang sebagai opsional, itu harus jadi opsional bagi gereja. Mungkin tidak spesifik, Pak Handi, karena ini sangat tergantung pada masing-masing gereja. Terima kasih. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas. Kembali kepada Pak Roy. Setelah itu pada Pak Krishna ya. Pak Roy, dan tadi apakah menurut Pak Roy menggunakan good finance governance seperti di bisnis itu bisa diterapkan nggak di gereja? Atau menurut Pak Roy maksudnya adalah apakah organisasi gereja bisa menerapkan good finance governance yang seperti di bisnis? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, kelihatannya sehubungan dengan emergency fund. Maksudnya ini sudah ada yang nanya, kalau ada emergency fund seperti ini, nanti baginya ke gereja lokal gimana caranya? Siapa yang merasa berhak? Apakah adil, fairness kalau dibagi rata, atau dibaginya berdasarkan seperti apa? Karena tadi ada emergency fund yang dikumpulkan. Ada 2 pertanyaan, Pak Roy. Pertanyaan pertama, apakah organizational governance bisa diterapkan ke gereja? Pada prinsipnya tentu saja bisa. Karena ini adalah hal yang esensial dalam keberlanjutan dari suatu organisasi. Transparansi, kenapa tidak, akuntabilitas, dan seterusnya. Dari tarifnya itu, semuanya adalah values yang umum, yang bisa diterima dalam berbagai culture, dalam banyak culture, terutama juga dalam situasi saat ini yang memerlukan hal seperti itu. Jadi pendapat saya bahwa organizational governance yang
menggunakan prinsip tarif tadi, bisa diterapkan di gereja. Tentu nanti terjemahannya dalam values-nya nanti, dalam operasionalnya bisa disesuaikan. Tapi prinsip utamanya bisa diterapkan. Kemudian kalau sudah ada emergency fund, bagaimana cara bagi-bagi? Nah, bagi-baginya juga itu adalah menggunakan prinsip governance-nya lagi. Jadi ada transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Jadi aplikasi governance di dalam emergency fund pengelolaannya itu juga akan sangat membantu supaya semuanya bisa percaya, trust bisa ditumbuhkan, karena semua orang bisa melihat. Dan proses pembagiannya sudah sama-sama disepakati di depan, sehingga bisa lebih akuntabel. Kemudian responsible bisa kepada semua yang berhak sesuai dengan kesepakatan awalnya, fairness-nya juga jadi jalan ya. Yang seperti itu, dengan demikian menumbuhkan kebersamaan, gotong royong, dan saling percaya sehingga bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Wow, saya rasa cukup jelas sekali ya. Saya rasa bagus sekali. Itulah sebabnya sungguh sangat penting sekali, terutama di saat-saat seperti ini, setiap gereja kalau bisa juga harus menggerakkan terutama para pelaku bisnis, para jemaatnya yang Tuhan sudah diberikan talenta supaya bersama-sama menghadapi pandemi ini. Karena Tuhan sudah memberikan talenta kepada mereka terutama dalam hal keuangan. Mungkin seperti Pak Roy tadi sudah ceritakan semuanya dan juga sudah sharingkan kepada kita. Sangat baik sekali apabila mereka juga bisa terlibat membantu hamba Tuhan di dalam masalah keuangan. Pak Krishna, ini ada yang minta penjelasan. Mungkin karena dia meragukan hasilnya. Menurut dia, kenapa kok hanya kelihatan 33% dari gereja yang pendapatannya turun di atas 40%? Kalau kita lihat, jemaat tidak beribadah, jemaat mengalami kesulitan pendapatan, dia hanya ingin mengatakan, apa enggak kemerosotannya itu jauh lebih dalam. Karena survei kita menunjukkan 33% turun kolektornya lebih dari 40%. Dan sisanya turunnya tidak lebih dari 40%. Malah ada yang 6,1% mengalami kenaikan. Dan jadi bisa memberikan penjelasan lebih dalam mengenai data-data dari PRC sehubungan dengan penurunan kolektor ini. Pak Krishna, silakan. Salah satu yang kita sudah sajikan adalah ada 40 sekian persen gereja yang belum punya cara kolektor pakai digital. Ya, apakah transfer bank, ataukah pemindaian, scanning, ya QR code, ya, atau tidak punya digital money gitu, ya. Nah, ini tentu ini masih perkotaan. Jadi bayangkan ketidaksiapan kita berada dalam kondisi yang harusnya kita sudah punya digital services. Contohnya Pak Bambang tadi, orang merasa, saya cuma ngasih 10.000, nunggu aja nanti kalau gerejanya sudah buka, saya kumpulin gitu. Nah, ini faktanya, maaf ya. Jangan-jangan pada saat gerejanya buka, uangnya sudah kepake juga. Ya. Jadi, kewajiban ini harus diedukasikan sampai orang sadar berapapun yang dia terima, ada bagian yang menjadi haknya gereja, haknya Tuhan. Dan ini menjadikan kita bisa secara bersama membangun itu jadi kampanye bersama gitu. Bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak akan dan tidak harus berhenti hanya karena kita kesulitan. Bagian yang sama kita juga lihat dari kenyataan gereja yang turun pun penerimaan kolektornya tetap punya aktivitas sosial, ya. Dan ini harus menjadi, ya tadi dikatakan value system dibangun di antara jemaat
bahwa memberi pada Tuhan itu seperti apa yang saya butuhkan, saya juga memberi gereja, karena gereja akan punya tugas dan fungsi yang sangat penting justru di saat pandemi ini. Ya. Jadi ada dua aspek. Pertama, karena tidak ketemu, tidak bisa menyalurkan kolektor. Kedua, tidak atau belum adanya service digital transfer itu. Nah, ini kita tentu bisa menolong, menganjurkan pada teman-teman gereja yang belum punya cara mengkoleksi persembahan itu lewat transfer bank, lewat digital money, atau QR code. Ya. Nah, ini yang mungkin harus kita sosialisasikan. Baik. Baik, Pak Krisna, terima kasih. Cukup jelas ya. Dan sebagai tambahan, survei dari Bilangan Research Center ini adalah survei terhadap hamba Tuhan yang mengetahui kondisi gereja. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, bukan hanya kota besar, tetapi di kota, bukan di desa. Maka memang kalau dilakukan secara nasional, terutama gereja yang ada di desa, saya yakin yang penurunan kolektornya lebih dari 40%, bukan hanya 30%, tapi pasti lebih banyak lagi, terutama gereja-gereja di desa. Ini adalah gereja di kota. Dan surveinya nasional, artinya hampir mencakup sebagian besar provinsi di Indonesia dan lebih daripada 80 sinode di Indonesia. Ya, itu kira-kira. Baik, sekarang saya ada pertanyaan tambahan terakhir ya untuk Pak Bambang, Pendeta Bambang Wijaya, untuk Profesor Roy Sembel dan Pak Krisna gitu ya. Masing-masing kalau bisa 1 menit. Saya tutup dengan pertanyaan ini. Apa 3 prioritas action bagi hamba Tuhan atau majelis gereja di mana gerejanya mengalami kesulitan keuangan? Kira-kira dalam waktu singkat, setelah mendengarkan BRC ini, kalau besok mereka melakukan Zoom meeting, apa yang harus mereka lakukan? Silakan, Pendeta Bambang Wijaya. 3 prioritas yang perlu dilakukan hamba Tuhan dan majelis gereja yang dilakukan dalam minggu ini kalau gerejanya menghadapi atau sinodenya menghadapi kesulitan keuangan, termasuk yang sepertiga di mana mereka akan menghadapi problem di antara 1 sampai 3 bulan. Silakan Pendeta Bambang Wijaya. 3 prioritas tadi, 2 sudah disebut oleh Pak Roy juga. 1 yang belum disebut, menurut saya ini penting, yaitu jangan membangun meja hanya berdasarkan 1 kaki, 2 kaki, ataupun 3 kaki. Saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Pak Octavianus, Petrus Octavianus, dia mengajar begini, lebih baik kaki 1000 dibandingkan kaki 3 atau kaki 4. Sebab kalau kaki 3, putus 1, pasti terguling meja itu. Tapi kalau kaki 1000, putus 1, gereja itu tetap jalan. Artinya jangan menyandarkan keuangan gereja hanya kepada 2-3 orang yang dianggap sebagai orang yang kaya dan mengabaikan orang-orang yang sederhana. Justru kekuatan gereja harus pada orang-orang sederhana itu. Pak Octav berkata, kalau saya menyandarkan keuangan hanya pada 2-3 orang, saya harus terus berdoa untuk 2-3 orang itu. Sebab kalau ada apa-apa dengan dia, saya akan mengalami kesulitan dengan organisasi saya. Tapi kalau ini 1000, maka gereja akan kuat. Jangan mengandalkan keuangan hanya pada 2-3 orang. Sebanyak-banyak orang, sesederhana apapun mereka, dia adalah kekuatan gereja. Hal yang kedua, prioritas yang kedua adalah tentu transparansi. Prioritas yang ketiga yaitu independen. Jangan bergantung kepada bantuan manapun. Jangan bergantung pada bantuan pemerintah. Tapi bergantunglah pada Tuhan. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pendeta Bambang. Oke, silakan, Profesor Roy Sembel. 3 prioritas action yang harus dilakukan dalam bulan ini apabila gereja tadi mengalami kesulitan keuangan. Ya, singkatnya adalah lakukan efisiensi terpadu, praktekkan gotong royong, dan juga perbaiki governance-nya. Untuk itu perlu ada iman dan hikmat. Nah, itu singkatnya dari. Oke. Baik. Dari Pak Krisna, silakan Pak Krisna. Ya, nomor 1 saya kira saat pandemi ini gereja harus membangun value system baru. Ya,
jangan business as usual. Itu pasti kesulitan, ya. Yang kedua adalah membangun organisasi yang cocok dengan zaman ini, gitu. Karena kebanyakan, maaf ya, gereja yang terlalu birokratis, organisasinya terlalu didominasi oleh elemen-elemen yang tidak esensial tadi, maka ini jadi perkara, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mengandalkan crowd, Pak. Jangan mengandalkan katakanlah 2-3 bos gitu. Karena ini crowd ini kalau diedukasi dengan value system yang bagus, sustainability akan terjadi gitu. Baik, baik. Luar biasa ya. Jadi saya senang sekali jadi moderator, tidak perlu banyak menyimpulkan. Tapi tadi ada beberapa terminologi yang menarik yang dibawakan oleh Pendeta Bang Wijaya mengenai essential dan optional. Dan kemudian juga Pak Roy juga strategi, wisdom, dan juga pola pikir ya. Kemudian juga memberikan beberapa hal mengenai masalah tahapan-tahapan efisiensi. Dan yang mungkin barangkali Bapak sekalian bisa mendalami lagi hasil survei dari BRC yang disampaikan Pak Krisnayana. Dan kita salah satu kesimpulan yang sangat penting dari 3 pembicara ini, kita sungguh-sungguh perlu bersandar pada kemurahan Tuhan ya. Kita perlu iman, kita perlu bekerja sama, tapi di saat yang bersamaan, kita perlu pola pikir yang baru, strategi yang baru, jangan mengandalkan strategi di masa lalu, karena kondisi sangat berbeda, sangat tidak masuk akal. Di masa lalu, seluruhnya kita bawa untuk menghadapi masa yang akan datang, padahal kita melewati situasi yang sangat berbeda. Jadi saya yakin ada 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat yang bisa menginspirasi Bapak sekalian. Bapak sekalian, karena kemurahan Tuhan lah, gereja bisa tetap bertumbuh. Dan pada saat-saat kesulitan seperti ini, saya yakin Tuhan mengizinkan semua agar gereja dan semakin banyak belajar. Gereja juga perlu mengelola tata keuangan yang bertanggung jawab tadi. Tadi dikatakan transparan, accountable, dan kemudian mencintai jemaatnya, dan akhirnya mengkomunikasikan dengan baik para jemaatnya. Itulah tadi beberapa kesimpulan dan juga saran yang diberikan kepada semua 3 pembicara tadi. Ya, Ibu sekalian, kalau kita lihat salah satu studi dari Frontier kemarin, kebetulan saya pernah melakukan studi, tim saya, bahwa total kolektor di Indonesia sebenarnya itu diperkirakan sekitar 15 triliun 1 tahun ya. 15 triliun 1 tahun ya, sekitar 1,2 triliun per bulan ya. Tentu selama pandemi ini penurunannya sangat banyak, karena itu gereja harus membuat pola baru. Tapi semua yang kita lakukan dengan baik, tapi yang menarik juga dari Pak Bambang menjawab daripada topik hari ini, dan lihat semua yang tidak esensial tadi, yang opsional, dan jangan cepat-cepat potong gaji hamba Tuhan terlebih dahulu ya, karena mereka adalah merupakan orang-orang yang memberitakan firman Tuhan kepada para jemaatnya ya. Jadi Bapak sekalian, inilah seminar BRC. Saya berharap Bapak sekalian terinspirasi, banyak belajar, dan kemudian juga bersama-sama berdoa, bekerja sama pada semua gereja, kita akan melewati semuanya itu. Dan gereja justru akan dimurnikan dan semakin kuat. Kita yakin semua ujian ini sudah pasti Tuhan izinkan supaya memperkuat gereja. Kemarin kita berikan aplaus kepada 3 narasumber kita ya. Okay.